Proses pembuatan vagina buatan ya, jadi tergantung metodenya bang, jadi ada banyak cara. Oh gitu? Kan awalnya kan nggak ada kan, jadi harus kita bikin nih gimana caranya biar ada. Nah metodenya itu ada yang cangkok dari kulit. Oh, cangkok dari kulit. Ada dari kulit tuh ada. Jadi ntar cangkok dari kulit terus dibikin tuh bentuknya biar menyerupai vagina yang asli. Pakai organ perut bisa juga. Dari usus itu dibikin, ditarik kayak gitu. Beda tetap dong. beda. Nggak akan sama kayak yang aslinya. Oh, Karena nggak akan kayak pembuatan Tuhan fungsinya, ya? iya fungsinya juga tetap beda sih. Vagina buatan, vagina itu dibuat dari awal memang nggak ada vagina dibikin. Pada dasarnya neovagina itu tidak hanya dilakukan oleh transgender. Neovagina itu biasa dikerjakan oleh perempuan-perempuan yang memang dia mempunyai kelainan di mana dia itu punya memang sepertinya ada vagina tapi nggak ada cerviknya. Assalamualaikum Pinusian, selamat datang di Kedai Pintar, satu-satunya program edukasi seksual, kolaborasi antara pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu, karena selalu ada ilmu di Kedai Pintar. Yeay. Bagaimana puasanya, masih semangat? Nah, kita ini dalam rangka-rangka menuju Idul Fitri ya, semingguan lagi lah ya Bu Dokter ya, seminggu ke depan lah. Ini kita sering lagi bukber nih bersama teman-teman, kerabat, saudara, pacar, gebetan, selingkuhan. Nggak boleh. Tapi sebelum itu kita akan bahas nih salah satu topik yang luar biasa panas ya. Panas banget ini di luaran, panas banget nih Bu Dokter. Dan saya juga mau menyapa narasumber saya yaitu Dokter Dias Maraputra Arianto, dokter muda kita. Halo bro. Halo Bang J. Sehat Bang? Brodok kalau ini. Kayak gimana bro dokter? Sehat? Sehat alhamdulillah. Oh, puasa lancar? Puasa dapat 1 barusan. Enggak sih, enggak. Full lah. Dapat 1 bulan bentar Iya. lagi, amin. Dan salah satu dokter favorit saya, kesayangan saya, saudara udah saya anggap kakak saya ini. Dokter Inge Setio Arianto. Bu Dokter, Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak J. Bagaimana puasa lancar? Alhamdulillah lancar Kak J. Alhamdulillah ya. Aduh, dokter ini Tapi udah makin itu, hari Kak J. makin glowing. Apa? Udah batal. Kenapa? 7 hari kan punya vagina. Oh, iya. Punya vagina asli, punya batal. Datang bulan ya, PMS ya. Punya vagina asli ya. Oh, tapi Lucinta Luna tiap tanggal 5 tuh PMS-nya. Gak apa-apa Bu Dokter sebut nama artis gue ini. Gak bakal disomasi. Oke, tema kita pada hari ini yaitu mengapa vagina buatan cenderung memiliki bau yang tidak enak. Mengapa ya? Emang yang asli nggak bau ya? Saya kan belum pernah Bu Dokter, perjaka. Saya perjaka Bu Dokter, belum pernah sama vagina asli maupun palsu. Loh, Oke. berarti udah. Saya masih perjaka. Saya perjaka jadi nggak yang ke situ-situ. Nanti kalau alhamdulillah udah halal sah baru. Amin. Ya kan? Terus. Oke, ini buat Dokter Dias nih. Ya. Bro. Gimana, Bang? Bagaimana proses pembuatan vagina buatan? Proses pembuatan vagina buatan ya, jadi tergantung metodenya Bang, jadi ada banyak cara. Oh gitu. Kan awalnya kan nggak ada kan, jadi harus kita bikin nih gimana caranya biar ada. Nah metodenya tuh ada yang cangkok dari kulit. Oh, cangkok dari kulit. Ada dari kulit tuh ada. Jadi ntar cangkok dari kulit terus dibikin tuh bentuknya biar menyerupai vagina yang asli kayak gitu. Oh, di origami ya, seni Iya, lipat iya. ya. Di molding, bahasa Inggrisnya molding. Molding. Iya, dibikin gitu. Nah, ada juga yang selain dari kulit tuh dari paling dekat mirip sama jaringannya vagina tuh pipi bagian dalam kita. Ah, Iya, yang bagian ini dalam yang, sini. yang kalau kegigit. Iya, yang kalau sering kegigit berdarah sariawan itu, kan. Sariawan. Nah, itu paling sering di situ. Soalnya mirip. Nah, selain itu pakai organ perut bisa juga. Dari usus itu dibikin, Oh gitu. ditarik kayak gitu. Ini nggak apa-apa ya puasa-puasa kita ngomongin vagina Bu Dokter. Nggak ada apa-apa. Nggak ada, ini kan Aman ilmu sih, ya, iya. ilmu ya, bukannya hal pornografi Ya, nggak atau boleh berbau. make. Oh, nggak boleh make. Aduh, kan tadi saya bilang saya belum pernah. Terus bro? Terus terakhir tuh ada buat biasanya kalau di luar negeri ya, kalau di kita kan enggak ya. Di luar negeri itu kan banyak transgender biasanya. Itu dibentuknya itu dari penisnya, kan udah kebentuknya ada penis kan dia. Oke, dari itu bisa dilipat ke dalam. Dari botol kecapnya. Ya, dari dilipet. botol saus tadi tuh. Botol saus. Nah, itu dilipat ke dalam. Dilipat ke dalam. Dilipat ke dalam. Nah,
kepalanya tuh bisa jadi klitoris. Jadi dibentuk gimana caranya jadi klitoris. Oh, klitoris itu yang kayak jendela koboi itu bukan sih, enggak, Bu Dokter? Bukan. Enggak, dia kayak biji gitu bentuknya. Nah, itu tuh pusat rangsangannya cewek tuh di situ. Nah, jadi kalau transgender tuh di situ tuh. Ayo panggil penusian. Nggak kita gitu tunjukin. juga dong, Bu Dokter. Tunjukin. Masa ditunjukin di sini? Waduh. Nggak bisa gitu, alamat deh ya. Terus rasanya juga sama seperti vagina. Tetap beda. Tetap dong. beda. Nggak akan sama kayak yang aslinya. Oh, nggak akan kayak pembuatan Tuhan fungsinya, ya? iya, fungsinya juga tetap beda sih. Oh gitu. Tapi aku penasaran deh pengen lihat yang palsu sebelum lihat yang asli. Lanjut, apakah vagina buatan hanya digunakan oleh transgender nih Bu Dokter? Atau bisa juga dipakai oleh wanita tulen dengan alasan medis tertentu? Nah, wanita tulen kok pakai vagina buatan? Nah, makanya ini kita mau bahas nih. Jadi untuk masalah ini kita ini dulu ya. Kita bikin garis dulu ya. Vagina buatan atau neovagina gitu Oke. ya. Kalau vagina buatan, vagina itu dibuat dari awal memang nggak ada vagina dibikin. Oke. Kalau dari kami PSP itu kan. Oke. Vagina buatan itu ya? Itu vagina buatan. Kayak tanah nggak ada rumahnya, dibangun rumah. Oke. Kalau neovagina, vaginanya sudah ada, Oh sudah ada. terus diperbaiki, dibikin Oke. lebih bagus, direkonstruksi, di-upgrade. Oh gitu. Tadinya nyebleh jadi tembem lagi gitu kan. Tadinya ada pintu koboynya. Ada pintu koboynya jadi pintu koboy. hilang gitu. Pintunya tertutup rapat gitu. Jadi Jadi nggak gini. upgrade rekonstruksi ya. Berarti apa? Rekonstruksi. Ya, makanya nanti ini kan kita bahas. Yang pertama, Oke. pada dasarnya neovagina itu tidak hanya dilakukan oleh transgender. Oh Maksudnya bukan- gitu. eh, Transpuan. Saya susah nih bicaranya karena kita ini sudah misahkan ini ya. Kan saya di awal sudah misahkan bahwa Oke. ini apa namanya Vagina vagina buatan buatan sama neovagina. sama Neovagina kita bahas neovagina aja ya. Neovagina itu biasa dikerjakan oleh perempuan-perempuan Heeh. yang memang dia mempunyai kelainan di mana dia itu punya memang sepertinya ada vagina tapi nggak ada cerviknya. Ah itu maksudnya gimana Bu Dokter? Cerviknya itu nggak ada, Dinding rahim. vaginanya itu nggak kebuka. Nah itu direkonstruksi, Oh. dibuat bagaimana caranya, itu ada lubangnya, terus ada cerviknya, itu rekonstruksi, Oh gitu. dibetulin itu ada pada Intinya beberapa nggak perempuan. normal lah ya. Itu ada pada beberapa perempuan. Heeh. Yang kedua, neovagina itu dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ingin memperbaiki kualitas dinding vaginanya. Yang tadinya ya namanya udah seumur saya nih. Kendor, sudah punya anak 3, usia sudah 40 tahun ke atas, berarti kan otot-ototnya sudah kendor. Nah itu di neovagina, bagaimana caranya biar lubang yang tadinya itu sudah remnya udah blong, otot-ototnya yang sudah kempes semua tuh bisa kencang lagi. Kencang lagi, ngegigit lagi. Gigit lagi sehingga fungsinya sebagai organ reproduksi, sebagai sarana rekreasi untuk pasangan sah dan halalnya bisa kembali seperti dulu, bahkan lebih oke. Oke. Tapi kalau udah menopause bisa nggak sih? Masih bisa nggak sih Bu Dokter? Loh, malah Menopause dibalikin jadi gadis lagi nggak bisa ya? malah banyak pasien-pasien itu yang mengerjakan neovagina itu yang sudah menopause. Postmenopause. Oh, jadi dia ini lagi, bisa lagi apa? Ya kayak dulu lagi lah rasanya. Apa namanya? Rasanya kayak seperti dulu lagi. Malah Kan seperti kalau itu. menopause kan kadang suka sakit, Kalau sakit perih nanti gitu pakai kan. pelumas. Ini pakai pelumas dulu, terus otot-ototnya dibetulin. Oh, iya. Pakai pelumas ya, jangan pakai jangan, nggak boleh. Lanjut, apakah cara kerja vagina asli dan vagina buatan berbeda? Tuh, Dokter Dias. Ya, tadi itu kan kayak yang udah saya bilang tadi. Jadi kalaupun dia udah dibikin mirip banget nih bentuknya nih, tapi tetap beda dia. Begini kan, tetap nggak begini bukan. kan Waduh, bentuknya. ribet masukinnya. Begini nanti kan, Ribet ada dong. kan semua kan normalnya begini Iya, kan, ini begini. tetap sama sih. Cuma bentuknya mirip banget nih, cuma fungsinya dia beda karena kan Oke. nggak alami kan ini. Diambilnya juga tadi cangkok kulitnya bisa dari kulit sini atau yang di pipi tadi. Iya. Jadi nanti dia fungsinya itu karakteristik jaringannya persis sama yang diambil, entah di kulit sini atau di pipi atau yang tadi saya bilang dari usus. Jadi nggak sesuai sama kayak vagina asli. Jadi kayak dia vagina asli kan bisa self cleaning ya namanya, dia bisa ngebersihin diri sendiri. Oh, nah gitu. ini nggak bisa ngebersihin Ngedetox diri sendiri. kalau vagina Iya, asli. bisa ngeluarin Kalau ini harus discharge sendiri. dibersihin Harus gitu. dibersihin sendiri. Terus kayak kalau mau buat hubungan seksual mungkin masih bisa, tapi kan kayak kekenyalannya terus
apa namanya, ngegripnya tuh dia beda, nggak kayak vagina asli, ototnya kan beda. Terus kan kalau vagina asli itu kan di dalamnya itu kan ada rahim apa segala macem kan, itu bagus lah Bu Dokter ya. Iya. Nah kalau vagina buatan kan di dalamnya nggak ada apa-apa, mentok apa gimana sih itu? Nah, Kan itu kalau kan- masuk nih tapi mentok apa di dalamnya kan ini ada Iya. luar angkasanya apa ada? Iya. Nah, Itu gimana? Bedanya ada perbedaan nggak? bedanya tuh kalau misalnya yang asli kan emang dari luar tuh vagina, itu buat seksual. Nah, terus selanjutannya itu buat melanjutkan keturunan. Betul, rahim dan segala Buat rahim. macam. Nah, kalau yang dia misalnya kondisinya yang nggak punya vagina sama sekali terus dibentuk lagi, itu kan dia otomatis nggak punya rahim, dia juga nggak ada fungsi buat meneruskan kehidupan, nggak Berarti bisa jalan hamil. buntu di apa. situ ya? Jalan buntu, Jalan buntu, dibikin. puter balik say kalau jalan buntu. Bu Dokter, mengapa vagina buatan tidak bisa membersihkan dirinya sendiri? Nggak bisa ngedetox sendiri nih? Kita lihat dulu deh vagina asli. Di vagina asli itu, di lubang vagina itu Tuhan sudah menciptakan lubang vagina begitu lahir, asap. Karena di situ Tuhan sudah kasih kuman baik lactobacillus. Oke. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Kalau kuman jahat ini ada, boleh, tapi jangan lebih dari 5%. Lebih dari 5% dihantam keluar, dibersihkan oleh lactobacillus yang memang sudah Allah kasih di lubang vagina. Pada vagina buatan, ini kuman baik nggak ada. Kuman baik lactobacillus nggak ada. Nah, itu kalau kuman baik lactobacillus nggak ada, ini kuman jahat ini kan memang lubang vagina itu kan memang dibikin kecil ya. Kecil, lembab, ya kan makin kecil kan gripnya kata dokter dia tadi makin enak. Nah, kan sesuatu yang kecil, lembab itu kan tempat tumbuh kuman yang baik. Sementara nggak ada kuman Baiknya tempat nggak tumbuh ada. kuman jahat itu suka banget di situ. Oke. Sementara kuman baiknya nggak ada. Kalau orang awam bilang membersihkan ya, kalau kita bilangnya membunuh itu kuman. Nah, terus itu yang membuat OB-nya lah itu yang nyapu ngepel segala macam nyapu yang ngepel. ngewor. Nah itu kalau kuman baiknya nggak ada, nah itu siapa? Makanya pada perempuan-perempuan dengan vagina buatan ini bukan neovagina ya Dokter Dias, vagina buatan ya Dokter Dias. Karena tadi saya sudah ini Sudah dipisah. Bahasa dipisah ya, Indonesia, dipisah. Karena ini Indonesia ya. Dengan vagina buatan, kenapa kok vaginanya itu memang gampang bau? Karena ini abrinya, TNI-nya, kuman lactobacillusnya nggak ada. Oh, baunya kayak apa itu Bu Dokter? Pernah punya pasien Nah, gini. Trans TV Nah ya? gini. Jadi pada perempuan yang vaginanya sehat, itu vaginanya itu baunya khas, berbau kuman baik, berbau lactobacillus. Baunya tuh seperti minuman fermentasi. Minuman Dokter, ya. itu, Kalau kita lihat perempuan dengan vagina asli, baunya itu nggak seperti itu, busuk. Baunya tuh busuk, gatel, terus keluar cairan yang berwarna kuning, hijau. Nah itu berarti di situ, dia punya penyakit. berarti di IMS. situ dia sedang tidak baik-baik saja lubang Oke. vaginanya. Perempuan yang vaginanya buatan, yang sama sekali nggak ada lactobacillusnya, kira-kira baunya seperti apa? Iya, baunya jauh lebih bau daripada vagina perempuan asli yang memang sudah ada lactobacillusnya. Perempuan yang ada lactobacillusnya aja kalau misalnya dia keputihan baunya kayak gitu. Perempuan yang nggak punya lactobacillus sama sekali, kira-kira baunya kayak gimana? Ya lebih bau daripada vaginanya perempuan asli yang keputihan. Bantar gebang dong bisa jadi. Coy. Apa resiko dan komplikasi yang bisa terjadi ketika memakai vagina buatan? Ini para pengguna vagina buatan nih di belakang sana, di dalam sana nih, di luar sana. Apa resikonya? Oh, jadi resiko sama komplikasinya kalau kita pakai vagina buatan ini banyak nih. Kita tarik dulu dari pas selesai operasi ya. Dari selesai operasi ini udah banyak nih resikonya. Oke. Penyembuhan luka, terus nekrosis. Nekrosis itu jaringan yang tadi di kulit yang dimasukin ke sana dicangkok di situ tuh bisa mati, nggak berkembang. Terus penyembuhan lukanya juga lama. Bisa infeksi sekunder gara-gara lukanya tadi belum sembuh. Nah itu dari pas habis operasi. Karena di black sampai dalam-dalam gitu. Iya, ya, berarti makanya ya? harus steril kan. Oke. Nah setelah itu kalau misalnya operasi udah lama, udah sembuh lukanya, masih bisa komplikasi apa nggak? Masih bisa. Oh, masih karena bisa kan tetap? masih bisa karena kan tadi fungsinya beda nih. Dia nggak fleksibel kan. Otomatis si lubang yang udah dibikin tadi ini, sumur buatan ini, dia nggak bisa kembang kempis. Cuma begitu aja. Bisa makin lama makin kecil, bisa ya udah longgar gitu aja. longgar Gitu. gitu Jadi harus kalau metodenya itu udah Bisa dimasukin. sobek dong berarti. Bisa karena dia kan nggak fleksibel.
Iyalah. Makanya harus dimasukin dilator. Dilator tuh kayak alat gitu, mungkin kayak botol gitu ya. Jadi dimasukin terus, jadi buat mempertahankan bentuknya dia. Buat itu buat jangka panjang ya. Oh gitu. Nah itu kan untuk si yang pemilik vagina buatan. Iya. Nah untuk laki-laki yang memakai, maksudnya Vagina buatan ya? pasangan dari transpuan tersebut, itu ada efeknya juga nggak? Efeknya sih balik lagi ke infeksi tadi kan, kalau vagina buatan itu karena nggak ada flora normalnya tadi, bakteri normalnya, jadi gampang infeksi kan. Ibarat nggak ada warlock di situ ya ditempatin sama bakteri lain, gitu. Nah otomatis si lakinya ini Kena juga. gampang kena juga, Infeksi gitu. juga. Bu dokter, apa saja jenis vaginoplasti? Vaginoplasti ini ada 2 macam. Satunya itu labiaplasti, satunya itu vaginoplasti, lubangnya. Satunya itu bibirnya yang tadi bentuk koboi, ya, yang satunya lubangnya. Nah, kalau yang labioplasti itu kita memperbaiki ini labiumnya, pintu masuknya itu. Oke, pintu masuknya. Biar nggak terlalu kowor-kowor, ya biar simetris enaknya. Biar kena angin nggak gitu ya Bu dokter. Nggak berisik. Gitu. Bu dokter sudah. Namanya kan udah pernah melahirkan kan pasti mungkin sobek atau gimana Iya. kan bikin dia kan asimetris kan. Nah, itu diperbaiki biar enak sehingga saat hubungan seksual tuh kan gripnya tuh enak. Oke. Yang kedua, memperbaiki lubangnya. Oke. Nah, lubangnya yang tadinya udah melar kemana-mana, yang tonjolan-tonjolannya tuh sudah kempes, nah Selaputnya tidak ada ya kan, selaput nah, itu perawan. diperbaiki agar yang tadinya sudah kendor Kencang jadi lagi. kencang lagi, tonjolan-tonjolannya itu dibuat jadi ada lagi jonjotnya sehingga enak. Tuh. Mengapa vagina buatan cenderung memiliki bau yang tidak enak? Nah ini nih, tadi udah sempat dibahas ya sama dokter Inge, kenapa bau ya. Soalnya kan gampang infeksi tadi ya, lebih banyak bakteri yang jahatnya dibanding Ya. bakteri normal. Bahkan bakteri baiknya nggak ada kan? Nggak Tadi ada, kata nggak ada dokter. sama sekali. Nah selain itu ada komplikasi juga nih setelah operasi tadi yang lukanya nggak sembuh. Itu komplikasinya lukanya bisa membentuk fistul. Fistula itu kayak terowongan gitu. Jadi lokasinya kan dia ini vagina, di atasnya itu di depannya kan ada uretra buat kencing. Buat pipis, Buat ya. pipis. Bawahnya ada anus, ada Oke. rektum. Itu buat BAB. Nah, kalau misalnya ada fistula itu, dia lubangnya itu bikin terowongan antara ke atas atau ke bawah. Oh. Nah, dia jadi bisa baunya kayak bau pipis atau baunya kayak bau feses, bau kotoran. Nah, itu tergantung fistulanya tadi. Makanya kadang ada yang bilang kan, kok baunya kayak bau kotoran gitu, kayak bau BAB. Nah, itu karena ada fistula dari situ. Bawah Iya. gitu. Oh gitu. Paling sering sih itu. Apakah vagina buatan bisa dipakai selamanya atau ada jangka waktu tertentu untuk pemakaian ini, Bu dokter? Jangankan Ada expirednya nggak? Jangankan vagina buatan, Mbak Kaji. Oke. Vagina asli aja tuh ada, ya vagina asli itu juga ada mengalami penurunan kualitas. Itu padahal vagina asli loh, buatan Tuhan yang memang sama Tuhan tuh disetting untuk kembang kempis katanya. Dokter Dias itu memang ada penurunan. Apalagi vagina buatan. Ya memang vagina buatan ya. Memang setelah dibuat, berikutnya maintenance-nya, perawatannya ya pasti dia Mahal juga. harus lebih Lebih rutin. aware, lebih aware lah. lebih Lebih intens. diperhatikan. Bahkan katanya dokter Dias tadi untuk perawatan kalau nggak dipakai, kalau misalnya dia nggak beraktivitas di vagina buatan tuh dimasukkan dilator ya dokter Dias. Oh. Jadi biar posisinya tetap posisi kayak gitu. Lah Nggak tiba-tiba nggak dulu ya Bu dokter ya. kan dia kan misalnya dari usus deh. Usus itu kan memang kan posisinya kan nggak apa namanya beda kan dengan vagina kan emang beda. Ya, makanya harus dikasih kayak roll rambut lah. Jadi harus tetap di roll itu kan kayak dimasukkan dilator, cetakan tetap. Oh. Jadi vagina buatan lebih ribet. Vagina asli aja ribet apalagi buatan. Iya benar. Iyalah, orang biasanya dikocok nih malah jadi dicolok ya kan. Bagaimana cara agar vagina buatan tetap sehat dan terjaga kebersihannya layaknya vagina asli? Ya tadi Bagaimana gimana nih ya caranya nih, kan dia nggak bisa ngelakuin fungsi-fungsi normalnya kayak vagina beneran kan, nggak bisa lubrikasi, nggak bisa membersihkan diri sendiri. Jadi ya mau nggak mau kalau hubungan seks gitu harus dilubrikasi. Lubrikasinya pakai lubrikan, jangan pakai ludah tadi itu. Jangan pakai ludah, jangan pakai Iya. minyak goreng, jangan. Lu nggak mau bikin gorengan kan? Pakai lubrikan yang benar, jadi biar nggak benar. lecet, biar nggak luka kan. Gel-gel itu ya? Ya harus dibersihin juga, dicuci, douching, kita namanya douching kalau di medis tuh, dicuci yang benar, caranya gimana nanti Steril. PSV tahu lah caranya gimana ya. Ya. Nah,
Terus selain itu ya tetap, karena ini kan buatan dibikin sama dokter. Kita harus sering-sering kontrol, sering-sering rajin kontrol ke dokter spesialis bedah plastik, Oke. Nah, ke kalau dokter ginekologi gitu. dia di operasinya di luar, tapi konsulnya di sini boleh ya? Oh boleh, nggak apa-apa. Kan kompetensi dokter Indo sama dokter luar negeri sama aja, nggak kalah juga kita. Oh iya sih. Terus Bu Dokter nih, kesimpulan dari perempuan sadar vagina. Silakan. Biar vagina keren ya, bukan cuma vagina buatan ya, vagina asli ya. Pada perempuan-perempuan yang punya vagina, entah itu neovagina atau vagina buatan, kalau kepengen vaginanya selalu sehat, nggak bau, nggak becek, kerjakan 15 langkah perempuan sadar vagina. Itu ada di Instagram perempuan sadar vagina. Monggo bisa dilihat di situ dan bisa dilihat di YouTube perempuan sadar vagina. Dan satu lagi, untuk perempuan yang vagina buatan itu pasti harus setiap hari memasukkan kuman baik lactobacillus ke dalam lubang vaginanya. Caranya? Oh, tanya ke DM Instagram perempuan sadar vagina. Jangan minuman Yakult tadi lu masukin ya, nggak boleh. Ntar lu aneh-aneh lagi lu. So ide lagi lu. Yakult masukin gitu, kuman baik ke dalamnya. Malah tambah Nggak parah. Gitu, malah tambah parah. Ya mungkin ada proses-prosesnya atau obat atau apa ya, Bu Dokter. nanti bisa konsul. Makanya langsung konsultasi ke perempuan sadar vagina. Oke, pilihan hidup kita itu adalah pilihan kita masing-masing. Mau menjadi pelopor atau mau menjadi pengikut gitu. Kalau kita sudah terlahir seperti ini ya udahlah ya, balik lagi. Jangan merubah-merubah karena sesuatu yang dirubah belum tentu baik ya. Tapi pilihan lagi kembali kepada Anda. Jika Anda ingin merubah, itu sudah hak dan kewajiban Anda untuk menjadi seorang manusia yang harus menjadi lebih baik lagi. Saya Jevan Kasilalahi, Dokter Inga, Dokter beduk ternyata sekalian buka puasa aja nih Bu Dokter nih. Iya, iya. Nih aku udah siapin teh hangat. Aku udah siapin teh hangat, Bu Dokter. Makasih bang, jadi ngerepotin deh. Selamat berbuka puasa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.